Kalau Yesus hadir di tengah-tengah keluarga, berarti surga juga hadir, kerajaannya hadir, kekuasaannya juga hadir. Setan gak berani masuk ke rumah tangga kita. Amin. Yang belum menikah, kalian jaga ini anak-anak, supaya rumah tangga kalian diberkati betul oleh Tuhan. Maka itu seluruh Alkitab, kita sudah belajar dari kemarin-kemarin, selalu bicara banyak soal pernikahan. Dan bicara trau, itu artinya kesepakatan setia. Betul tidak? Sedikit saja ada sesuatu yang terjadi di antara kita, suami istri, berarti kita nggak setia, sudah. Karena kita saling jengkel, saling nggak suka, dan sebagainya. Jadi hari ini kita harus ambil keputusan bersama anak-anak kita. Bisa bayangkan kalau dari Senin sampai Sabtu, ya, Senin sampai Sabtu, di rumah kita aman, kita sepakat suami istri, anak-anak bahagia. Bayangkan, Senin sampai Sabtu, Yesus dan kerajaannya dan kuasanya ada di rumah kita. Lalu kita minggu sama-sama ke gereja. Bisa bayangkan bagaimana suasana kebaktian itu, karena masing-masing kita membawa surga dan membawa Yesus. Tapi yang sering terjadi, Senin aman karena duit banyak, Selasa ribut duitnya habis. Rebo aman lagi karena dapat bonus, Kamis ribut lagi. Terus begitu. Nanti Minggu ke gereja sudah gembuk semua, bengkak-bengkak sudah. Betul? Karena sudah saling ribut. Nah, terus dipaksa ke gereja. Dan badan ribut, kita jadi munafik. Pakai topeng senyum. Senyum, lihat orang itu senyum, ke gereja ini senyum. Betul? Berapa kali itu terjadi dalam kehidupan kita? Mana Yesusnya? Maka itu saudara, penting sekali keharmonisan pernikahan kita. Untuk menjaga harmonis cuma ada satu cara. Enggak dua, enggak tiga, satu cara. Mau tahu atau tidak? Enggak mau tahu, saya enggak kasih tunjuk, percuma ribut lah terusan. Mau tahu caranya untuk bisa menjaga keharmonisan? Mau mengampuni. Dan enggak susah-susah, mengampuni. Amin. Ampuni pasangan kita. Terus begitu. Yang masih sering tanya, sampai kapan? Sampai mati kamu? Mengampuni pasangan kita tidak ada batasnya. Oh, enggak amin sini? Saya ulangi lagi. Mengampuni pasangan kita itu enggak ada batasnya. Sampai mati sudah. Terus. Ada kesalahan, ampuni. Ada kesalahan, ampuni. Terus begitu. Maka itu mengapa dalam Maleakhi 2:16 Yahweh berfirman, aku benci perceraian. Karena perceraian bukan solusi. Kenapa? Ya, saya pakai istilah ini, pakai filosofi orang Jawa. Ya. Orang Jawa itu punya filosofi bagus sekali. Selama orang itu masih bisa kentut, berarti dia masih bisa buat salah. Ulangi lagi, orang Jawa punya filosofi, selama orang itu masih bisa kentut, dia masih bisa buat salah. Jadi kalau saudara ingin menikah dengan yang nggak bisa kentut, karena supaya nggak punya buat salah, kawinlah dengan boneka. Betul? Karena nggak bisa kentut. Jadi yang masih suka menyalahkan istrinya atau suaminya, tenang saja yang disalahkan. Tunggu yang nyalakan itu kentut. Begitu dia kentut, nah kamu juga salah. Amin. Itulah manusia. Jadi kalau kita cerai lalu kawin lagi, masalah akan sama. Karena kita menikah dengan orang lagi. Bukan orang-orangan, bukan? Maka itu kesimpulan Alkitab.
Kalau ada orang menikah dan ingin tidak ketemu salah, kawinlah dengan mayat. Itu baru aman pernikahan. Kan tidak mungkin. Maka itu saudara, ketika firman datang, aku benci perceraian. Kita tahu, itu penyebabnya. Amin. Siap meneruskan pernikahan kita? Anak-anak yang belum menikah, kalian jaga diri baik-baik. Supaya kasih Tuhan itu nyata dalam hidup pernikahan kita. Jadi cuma satu resepnya supaya harmonis. Mengampuni. Ayo ngulangi. Apa resep harmonis? Mengampuni. Siapa yang diampuni? Bukan tetangga loh ya. Bukan ampuni tetangga. Mengampuni. Saya akan akhiri dengan ilustrasi ini. Tahun 78, saudara, saya itu belajar ilmu musik. Setelah saya belajar gitar 2 kali dengan 2 guru, yang capek gurunya bukan saya. Karena saya terlalu pintar sampai gurunya ganti guru lain, saya nggak sanggup ngajarin kamu. Habis jadi saya kaku sekali. Nah, akhirnya saya belajar tentang ilmu musik. Jadi bukan musiknya lagi, saya ingin tahu ilmu musik. Nah, waktu saya belajar ilmu musik, saya kagum sekali dengan musik itu. Bayangkan cuma 8 nada. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Itu bisa digubah jadi jutaan lagu, nggak pernah sama. Itu hebat sekali. Terus waktu saya belajar tentang orkestra, ensemble, wah itu lebih kagum lagi. Berapa puluh jenis alat musik. Dari yang paling halus, biola, sampai paling ribut, simbal dengan drum. Lalu ada macam-macam lagi. Tapi di tangan satu orang, dan bawa satu stick kecil, itu suara bisa harmonis sekali. Nah, di dalam musik ada kata harmoni. Nah, setelah saya menemukan kata harmoni dalam musik, itu mengagumkan sekali. Ternyata satu-satunya hal di luar musik yang bisa dipakai menggunakan kata harmoni, itu keluarga. Betul nggak? Keluarga harmonis. Kita nggak pernah dengar pasar harmonis. Apa itu pasar? Kita nggak pernah dengar apa yang harmonis, kecuali keluarga yang harmonis. Nah, saya merasa heran. Waktu itu saya belum menikah. Mengapa hanya untuk keluarga yang paling cocok dengan kata harmonis setelah musik? Ketika Roh Kudus tunjukkan itu, saya kagum sekali, saudara. Yesus Tuhan itu arranger, tahu kata arranger ya? Penggubah lagu yang hebat. Yesus Tuhan juga seorang dirigen yang hebat sekali. Nah, ternyata semua kita ini sebagai nada musik. Hidup kita semua punya nada, betul? Ya, coba dipukulkan bunyi. Loh, kok nggak amin? Ya entar bukan kan bunyi pokoknya. Kita kesenggol aja bunyi kok. Nah, itulah alat musik. Jadi Tuhan Yesus tidak akan menjodohkan 2 orang yang nadanya sama. Nanti nggak bisa jadi lagu. Coba kalau re ketemu re, lagu apa? Betul nggak? Mi nggak bisa ketemu mi. Fa nggak bisa ketemu fa. Nanti jadi homo kawinnya nanti. Maka itu masing-masing kita dijodohkan Tuhan dengan 2 nada yang berbeda. Katakan amin, cepat. Jadi jangan pernah mimpi menikah dengan orang yang cocok. Itu namanya mustahil bin mustajab. Nggak mungkin, sudah nggak mungkin. Jadi bagaimanapun juga kita dan pasangan kita akan selalu beda nadanya. Kalau saudara suka musik akan tahu. Nada-nada nggak semuanya sama. Ya, ada nada tinggi. Tahu ya, kasih titik di atas itu. Nada tinggi bukan? Nah, sesekali pasangan kita bisa melengking tinggi nadanya itu. Terimalah keadaan itu. Kadang-kadang perlu nada rendah untuk musik. Betul?
diberi titik yang bawah itu. Kadang-kadang perlu nada minor, miring-miring dikit lah, yang ada coretannya itu. Yang tahu musik pasti akan tahu itu. Nah jadi kalau di keluarga kita ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang minor, ada yang mayor, itu biasa. Enggak amin sih, cuma diam saja ini. Sudah minum gitu. Amin. Itu biasa. Karena Tuhan Yesus memerlukan nada-nada yang berbeda itu tadi. Jadi kalau saudara ingin lengkap nadanya, anakmu harus 6. Loh ya dong, supaya 8 toh, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Kurang 2 ya. Santai kurang 2. Santai kurang 3. Kurang 5 dong ya, baru 3. Kurang 3, betul. Oke, siap. Mau tambah anak lagi yang lain? Ayo. Oh, dapat 3 lagi nanti. Oh. Mantunya ya. Saudara, begitu hebatnya pernikahan itu. Amin. Itu sungguh luar biasa. Mau membawa surga hadir di dunia? Lewat mana surga hadir di dunia? Lewat siapa? Lewat keluarga, lewat pernikahan kita. Saling mengampuni, saling mengampuni. Cuma itu saja resep harmonis itu. Biarlah Tuhan menolong kita semua untuk jadi pelaku-pelaku firman ini. Amin. Tuhan memberkati saudara.